Aku masih di sini, masih seperti ini. Tak ada bunyi alarm yang membangunkan tidur seperti di film-film, atau ditandai dengan kepakan sayap ayam jantan dengan kokoknya. Aku mengetahui datangnya pagi dari mata yang terbangun karena lelahnya, tersentak karena satu harapan. Sejujurnya, aku berharap di satu pagi aku dapat mendengar dan berbicara seperti orang-orang pada umumnya. Ini bahasa hati. Selain aku, tak ada satu orang pun yang dapat mendengar ini. Dunia memang tak seramai bagi mereka yang mampu untuk mendengar dan berbicara. Entahlah, aku tak begitu peduli. Kapan aku bisa nyaman di rumah ini? Setiap hari selalu saja bertengkar. Apa salah ibu, Pak? Apa-apa, pakai otak kamu. Bapak selalu saja nyari ibu. Entah apa yang keluar dari mulut mereka di pagi yang buta ini. Jika aku mampu untuk mendengar, aku tak mau untuk mendengar itu di setiap paginya. Hari ini, aku agak telat ke sekolah. Angkot yang biasa kutumpangi juga terlalu lama melewati jalan ini. Hei, pergi sana, pergi. Ini sekolahku. Di sini semua sama. Tak ada yang meledek. Tak ada yang dianggap aneh. Di sini aku merasa senang.
Nah, ini kelasku. Hari ini adalah hari yang favorit. Karena hari ini adalah belajar melukis. Setamat SMA, aku ikut kursus jahit. Di tempat jahit ini, cita-citaku sederhana. Menjadi seorang desainer. Aku akan belajar banyak hal di sini. Hingga aku bisa membuat sendiri pakaian-pakaian hasil desainku. Itu ibu yang mempunyai tempat ini. Sebenarnya ini bukan tempat kursus, tapi ia mempersilahkan aku untuk belajar atas bimbingannya di sini. Dia begitu baik padaku. Ia selalu memperhatikan dan risau jika aku tak datang ke sini. Ini saatnya pulang. Datang dan pergi. Selalu aku langkahkan kaki dengan semangat. Dengan cita-cita yang tetap bergantung di atas sana. Cuy, kamu tahu nggak siapa cewek yang barusan keluar dari tempat jahit itu? Cuy? Wajahnya fotogenik. Sudahlah sudah berapa wanita yang kamu bilang begitu? Tapi yang ini beda yo. Kamu tahu nggak? Setiap jam berapa tempat jahit itu buka? Jam 8 pagi. Jam 8.
Permisi Bu, Ya? bisa tolong jahit meja saya nggak? Oh iya iya. Iya. Oh iya boleh. Bisa Bu? Boleh bisa. Bisa kan? Bisa. Permisi Bu, Ya? bisa tolong jahitkan baju saya nggak Bu? Oh, kamu lagi. Bisa. Bajunya yang mana yang mau dijahit? Ini Bu. Ini siapa yang jahitnya dia? Mungkin Bini yang lagi jahit tuh. Mbak, bisa saya langsung kasih ke dia? Oh iya, boleh. Silakan. Mbak, ini kalau dijahit, kapan ya bisa saya ambil? Dia tunarungu. Maksudnya? Ya tidak bisa mendengar dan berbicara. Kebetulan saya nggak perlu suaranya, Bu. Bisa nggak Ibu bilang ke dia, mau nggak dia jadi model saya? Kebetulan saya seorang fotografer. Boleh, coba saya tanyakan. Topi itu bang, topi itu. Oh, ada ya. Coba tanyakan. Ini mau difoto? Oh, Iya, mau. oh. Ya, cuman nggak bisa hari ini. Besok mungkin baru bisa difotonya ya. Besok baru bisa. Oh. Ia lucu juga. Lelaki ini sama sekali tak menunjukkan garis mata yang menganggap aku adalah wanita yang bodoh. Seperti lelaki lain yang kutemui. Sampai saat ini, aku tak tahu kenapa ia memilihku untuk ini. Aku berharap dari setiap guratan wajah itu adalah alur dari sebuah ketulusan.
Siapa nama kamu, Nak? Saya Ardi, Bu. Ibu hanya tinggal berdua dengan Tini. Semenjak bapaknya pergi beberapa tahun yang lalu dan tak ada kabar berita. Oh iya, selama ini Tini nggak pernah bawa teman lelaki ke rumah. Apa Tini nggak suka berteman dengan lelaki? Bukan, tapi teman lelaki yang nggak mau berteman sama Tini. Apa ibu boleh tanya sesuatu? Pasti Ibu mau tanya kenapa saya mau berteman dengan Tini, kan? Saya nggak peduli, Bu, dengan kekurangannya. Saya nggak tahu. Ini semua tanpa alasan, Bu. Sepertinya ada cinta, sepertinya kita merindu, seperti malam meriah, bintang kasmaran merebah. Ku tahu kita mencinta, ku tahu kita merasakan. Haruskah kita terdiam atas kisah yang berlalu? Jadikan puri seputih awan tenggelam damai di sisimu. Tak perlu ungkapan, namun kita rasakan. Kitalah sejoli itu, ku sayang kau. Kitalah yang membentuk cinta, kitalah yang memuja rindu. Kita sepasang sayap hati yang terlanjur telah mencintai. Kau jadikan puri seputih awan tenggelam damai di sisimu. Tak perlu ungkapan, namun kita rasakan. Kitalah sejoli itu, ku sayang kau. Kau jadikan puri seputih awan tenggelam damai di sisimu. Tak perlu ungkapan, namun kita rasakan. Kitalah sejoli itu, ku sayang kau. Ia katakan cinta dengan caraku. Itu rahasia yang mengejutkan. Dan aku tak berani menolaknya. Karena aku juga memiliki rahasia. Sesungguhnya aku juga mencintainya.
televisi ini nggak punya keadilan, yuk. Ya, kalau mau keadilan di pengadilan nih. Bukan gitu. Gini, harusnya televisi itu juga bisa dinikmati oleh teman-teman kita yang tunarungu. Coba kamu yang tunarungu, informasi apa yang bisa kamu dapatkan dari televisi? Iya kan? Iya ya. Terus menurut kamu gimana? Harusnya pemerintah itu membuat undang-undang yang mengatur agar seluruh isi program yang ada di televisi ada bahasa simbol, agar bisa dinikmati oleh teman-teman kita yang tunarungu. Apa bedanya mereka sama kita ini? Semua manusia itu kan sama, bebas untuk mendapatkan informasi yang bisa mereka lihat di televisi ataupun di mana saja. Wah, sejak kapan kamu seperti ini? Sejak kamu jatuh cinta sama Tini? Aduh, kamu mau jawabannya jujur atau bohong? Ya mau. Iya, semenjak aku jatuh cinta sama Tini. Kalau yang jujur? Tio. Iya, sama. Semenjak aku jatuh cinta sama Tini. Cinta itu bukan jujur ataupun bohong. Karena cinta itu bukan suatu sifat, tapi sikap, yuk. Adi, bisa kita bicara sebentar? Ibu mempunyai satu ketakutan, dan ibu minta maaf jika salah. Kalau boleh saya tahu, apa itu, Bu? Ibu takut jika nanti lama-kelamaan kamu jatuh cinta sama Tini. Apa kata orang? Kata orang tuamu? Maaf, Bu. Kata orang ataupun kata orang tua saya tidak akan merubah perasaan saya ke Tini, Bu. Saya merasa bertanggung jawab dengan perasaan saya ini, Bu. Dan saya tidak bisa bertanggung jawab jika saya mengabaikan perasaan ini. Tapi ini lain, Nak Ardi. Ibu sangat bahagia sekali jika ada laki-laki yang mampu mencintai anak ibu. Tapi saya mencintai Tini, Bu. Saya akan nikahi Tini, Bu. Demi perasaan saya, demi perasaan Tini, dan juga demi kebahagiaan Ibu. cobalah bawa Tini ke rumah orang tuamu. Jagoan apa baru pulang? Ayo. Yuk, gabung. Makan sini yuk. Ibumu dari tadi nanyain kamu dari mana saja. Paling-paling baru pulang dari hunting. Anak laki-laki selalu bikin khawatir. Mamaku yang cantik ini sehari aja tidak kesan sama cewekmu mah. Cantik juga. Siapa namanya? Dia Tini mah.
Pintar kamu mencari pacar. Sama seperti papamu waktu muda dulu. Tapi ketika dapat istri, ini nih. Ayo. Dari tadi kamu diam saja. Kuliah di mana kamu, Dini? Dia terlalu lupa. Kamu ini gimana sih? Kok perempuan seperti ini yang kamu bawa ke sini? Emangnya kenapa, Ma? Apa dia nggak layak untuk saya cintai, Ma? Kayak nggak ada perempuan lain. Mama nggak suka dengan ini. Ma, saya akan menikah dia, Ma. Apa? Kamu bikin kacau semuanya. Kamu kan tahu sikap papa tadi seperti apa. Mama nggak bisa bayangin bagaimana kalau papa tahu semua ini. Ardi! Ardi! Aku tahu ini bukan pertanda baik. Seharusnya aku tidak ke rumah Ardi. Sihan Ardi. Ini semua karena aku. Aku tak pantas untuk mendapatkan ini. Orang tua terkadang tidak sadar cinta yang telah menemukan mereka. Cinta juga yang telah mengajar kita semua. Kamu harus tunjukkan itu, Di. Ya, mamaku lama-kelamaan bisa luluh. Tapi papaku, ia sekeras batu. Aku merasa sendiri. Seperti seorang tersangka yang disalahkan hanya karena ingin milik Sinta. Kamu kelihatan capek, Nak. Ya, tapi ada baiknya kamu duduk dulu. Ayo. Ayo, duduk dulu. Ini Nak Ardi. Perkenalkan ini Nadia. Calon istri kamu. Maaf, Pak Ismail sebentar. Ardi, Ardi, kamu mau bikin papa malu. Kurang apa Nadia itu? Dia itu sempurna, Ardi. Dia bisa bicara, dia bisa mendengar. Tidak seperti perempuan yang kamu bawa kemarin itu. Pak, gak ada satu orang pun boleh dihina karena kurang fisiknya, Pak. Jika hidup bisa memilih, gak ada satu orang pun yang pengen menjadi seorang tunarungu, Pak. Apa tahu itu? Apa tahu itu, Ardi? Tapi dalam memilih pasangan hidup, itu juga pilihan. Kau tahu itu? Jangan kau pilih wanita tunarungu itu. Saya sudah memilih dia. Saya akan menghabiskan waktu hidup saya bersama dia, Pak. Saya akan nikahi dia, Pak. Apa? Ardi, jika itu pilihanmu, sekarang juga kau pergi dari rumah ini. Ardi! Ardi, jangan pergi, Nak. Jangan pergi, sayang. Papa ini gimana sih? Bikin malu aja. Ardi? Maafkan aku, Ardi. Aku tak memberitahumu lagi.
dan ibu sepakat untuk menjual rumah. Rumah itu dijual untuk biaya pengobatan ibu. Ibu sudah lama mengidap penyakit ginjal. Aku tak mau kehilangan ibu. Hanya ia satu-satunya tempatku mengadu. Maafkan aku. Setelah kupikir, ada baiknya kita tidak bertemu lagi. Kembalilah ke kehidupanmu dengan kehangatan keluargamu. Ku tahu saat ini engkau pasti mencariku. Aku tahu kamu rindu, sama seperti aku yang terus teringat kamu. Tapi percayalah, aku akan baik-baik saja. Apa benar bang, kehidupan cinta itu sesulit ini? Sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya saja mereka selalu menganggap kami ini adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka itu adalah orang-orang yang mengelompokkan kami menjadi sekelompok orang-orang yang aneh di mata mereka. Bahkan orang seperti kami yang mereka bilang cacat itu tidak layak untuk mencintai. Ini belum menurun, dan ini adalah kejahatan kultural, bahkan sampai menjadi kejahatan struktural. Lalu bagaimana bang? Apakah kamu mencintainya karena kamu kasihan padanya? Bukan karena itu bang. Aku benar-benar mencintai dia bang. Kamu takut kehilangan dia? Nah, itulah ketakutan saya bang. Kalau begitu, kejar dia. Jangan biarkan meski gunung menyembunyikan dia. Hanya cinta sejati saja yang bisa menaklukkan raksasa sekali. Miliki dia, atau kamu akan menyesal selamanya.
kalian untuk menikah ini tidak terlalu baik, karena orang tuamu tidak setuju. Namun cinta kalian murni. Menikahlah. Bawalah Tini menemui pamannya sebagai wali. Maafin Ardi, Pak. Restuin Ardi, Pak. Atas berkah Allah, akhirnya orang tua Ardi menyetujui pernikahan kami. Dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Sebuah hari yang sangat membahagiakan. Perjuangan ini berakhir dengan indah. Hari ke hari adalah hari terindah yang pernah kami lewati. Bahak tawa itu masih menggema di sudut hati ini. Ardi selalu menjagaku setiap waktu. Dia yang paling mampu mendengarku.
Tapi sisa rindu di pengasingan ini. Kini ibuku telah tiada, Ardiku juga tiada. Tapi aku tetap di sini. Dan jika diberi kesempatan, aku ingin tetap menulis setiap kata, setiap pertanyaan yang ingin kutujukan pada Ardiku, kekasih sejatiku yang mencintai aku setulus hatinya. Mungkin kata ini bisa kau rasa, kau dengarkan sayang. Ardiku, istirahatlah. Semua akan baik-baik saja di asuh kenangan kita. Malam pasti berganti pagi, tapi caramu mencintaiku takkan pernah terganti. Terkungkung hati dan tanda tanya, oh, bila bisa tenang. Pejam mata tak berujung lelah, rindu tak berdaya. Yang tersayang, jika dikenal sebuah ikrar jadi tak sebati dan berbunyi. Kesepian menceritakan, oh, kaulah cinta sejati.